Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sarannya. Film kali ini berjudul Megan yang tayang pada tahun 2022, bergenre horor, disutradarai Gerard Johnson. Film ini menceritakan seorang insinyur robotika di sebuah perusahaan mainan, membuat boneka yang penampilannya seperti gadis kecil, dan diprogram agar menjadi teman sekaligus penjaga bagi anak-anak. Sampai petaka dimulai saat boneka Megan ternyata mulai hidup dan meneror penciptanya. Sebelum masuk ke alur cerita, kita kenalan dengan pemeran film ini dulu yuk. Yang pertama ada Amy Donald sebagai Megan, Violet McGraw sebagai Kaylee, Alison Williams sebagai Gemma, dan artis lainnya. Kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan Katie dan keluarganya yang sedang berkendara terjebak dalam tumpukan salju. Ibu Katie sudah memperingatkan suaminya untuk menghentikan mobil, menunggu tukang pembersih salju membersihkannya. Karena sangat berbahaya untuk berkendara, jarak pandang yang sangat terbatas. Tetapi ketika ayah Katie akan berhenti, mobil truk pembersih salju menghantam mobil mereka dan terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan ayah dan ibu Katie meninggal dunia. Setelah mendengar kabar kecelakaan itu, Gemma langsung datang ke rumah sakit dan menandatangani surat hak asuh Katie, tetapi masih dalam pengawasan dari perlindungan anak. Katie harus dirawat oleh Gemma tantenya. Katie dibawa ke rumah Gemma. Sepulangnya dari rumah sakit, Katie sangat kesepian dan tidak banyak bicara. Gemma berjanji kepada Katie memberikan tempat yang nyaman baginya. Katie meminta Gemma untuk melakukan hal yang sama ketika bersama ibunya, yaitu menceritakan dongeng sebelum tidur. Di malam hari ketika Gemma sedang bersiap dengan barang-barang Katie, ia mendengar Katie menangis. Di pagi hari, Gemma sedikit kesulitan menangani Katie karena Katie jarang berbicara dan cenderung memendam kesedihannya sendiri. Gemma akhirnya bertemu dengan terapis bernama Lydia dari perlindungan anak agar Katie lebih mau terbuka dan sedikit menghilangkan rasa sedihnya akan kehilangan kedua orang tuanya. Lydia menyarankan Gemma membawa Katie untuk bersekolah atau sesekali ke kantornya agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Gemma bilang Katie dahulu tidak bersekolah. Gemma tidak bisa menyekolahkan Katie di sekolah karena dahulu Katie disekolahkan di rumah. Sehingga Gemma sudah membuat jadwal untuk sekolah di rumah. Tetapi kemudian Lydia bertanya kepada Gemma, "Apakah kau yakin ingin mengambil hak asuh Katie? Jika tidak, ada yang lebih mau, yaitu neneknya." Ketika Lydia merasa Gemma tidak ramah kepada Katie, dan Lydia tidak yakin ini tempat yang aman untuk Katie, Lydia menyarankan Gemma harus menyesuaikan diri dengan Katie agar pengadilan memberikan hak asuh kepadanya. Di pagi hari ketika sedang sarapan, Gemma memberitahukan kepada Katie bahwa Gemma sedang ada proyek perusahaan sehingga ia harus bekerja lebih lama dan sedikit waktu untuk menjaga Katie, tetapi Gemma akan bekerja di dalam rumah. Kemudian ia memberikan iPad kepada Katie. Ketika Gemma sedang bekerja, Katie mengendap-endap di depan pintu untuk memperlihatkan gambarnya kepada Gemma dan langsung ditanggapi oleh Gemma dengan bercanda. Kemudian Katie mulai menceritakan gambarnya, begitupun Gemma menceritakan apa yang ia kerjakan. Katie melihat Bruce dan bertanya, "Apa itu Gemma? Mengapa ia tidak punya wajah?" Kemudian Gemma memasang wajah dan sarung tangan untuk mengoperasikan Bruce. Gemma menceritakan apa itu Bruce. Menurut Gemma, Bruce adalah produk gagal yang ia buat saat masih SMA dan harganya yang terlalu mahal, sehingga tidak dapat diproduksi karena anak-anak tidak mampu membelinya. Kemudian Gemma menunjukkan apa saja yang ada pada robot Bruce. Menurut Katie, jika ia mempunyai teman seperti Bruce, maka ia tidak perlu mainan lainnya. Kemudian Gemma berpikir,
Ia mempunyai Megan dan memperbaikinya, sebuah robot yang ia ciptakan bersama dengan rekan-rekannya di kantor yang dahulu pernah rusak saat mereka memulai mencoba fiturnya. Setelah selesai diperbaiki seadanya, Gemma mulai memperkenalkan Katie pada Megan. Yang mungkin Katie lebih suka Megan daripada Bruce, karena Megan mirip anak perempuan dan bisa bicara langsung, mengetahui bahasa tubuh dan memiliki kepintaran. Katie dan Gemma pergi ke perusahaan membawa Megan untuk uji coba. Katie sangat terkesan dengan Megan karena gambar yang ia buat. Begitu juga bos Gemma yang melihat itu karena sekarang Gemma berhasil menciptakan robot baru yang bisa berteman langsung dengan anak-anak dan bisa bicara. Ia meminta Gemma untuk membuat Megan untuk proyek selanjutnya karena Megan robot manusia otomatis dengan fitur yang belum pernah ada di pasaran. Gemma membawa Megan pulang agar bisa bermain dengan Katie. Katie mulai ceria karena keberadaan Megan yang memahaminya lebih daripada tantenya Gemma. Kemudian Megan juga dapat menggantikan 78% peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anaknya. Tetapi dengan seperti itu, Katie dan Gemma semakin jarang berbicara karena perannya banyak digantikan oleh Megan. Teman Gemma di kantor mengingatkan Gemma untuk tidak terus mengandalkan Megan dalam menjaga Katie. Gemma memberi semangat kepada teman-temannya, karena ini adalah kerja keras kita bersama. Dan sebentar lagi, setelah para dewan menyetujui proyek ini, akan ada keseimbangan di dalamnya. Untuk menyempurnakan masa percobaan atau uji coba, sekarang Megan dan Katie harus banyak menghabiskan waktu bersama, dan Gemma rasa itu tidak akan mempengaruhi perannya sebagai tante atau keluarga. Sebenarnya kebahagiaan terus bersama Katie ketika ia bersama dengan Megan. Tetapi kemudian Megan bicara, bagaimana orang tua Katie meninggal? Dan Gemma langsung mematikan Megan. Kemudian Megan memberikan informasi nama dan tempat kejadian kecelakaan Katie dan keluarga. Gemma menyadari Megan masih terhubung dengan Katie karena ia belum membuat kode pengawasan orang tua atau pengguna kedua. Megan terus membantah Gemma jika Gemma tidak melakukan pemberhentian permanen fungsi vitalnya, ia akan terus bicara. Kedua rekan Gemma sangat terkejut, dan Megan yang tidak bisa dikendalikan oleh pembuatnya, tetapi hanya pada user pertama saja. Megan juga memiliki pengetahuan yang lebih karena bisa berkembang melalui internet, sehingga tidak dapat dikontrol. Suatu hari, Katie bermain di halaman rumah dengan panah-panahannya, dan kemudian Katie kehilangan satu anak panahnya yang ternyata ada di halaman rumah sebelah, karena pagar itu bolong. Ketika Megan akan mengambil anak panah itu, anjing tetangga Gemma menggigit Megan, dan Katie langsung menarik Megan tetapi Katie juga digigit anjing itu. Kemudian terdengar oleh Gemma sehingga memarahi tetangga tersebut. Di malam hari, Gemma melaporkan kejadian itu ke polisi, tetapi polisi bilang Megan dan Cody yang menyelinap masuk ke halaman tetangganya itu. Megan melihat Gemma yang berbicara dengan polisi dan berniat untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi ketika semua orang tidur, Megan membunuh anjing itu, sehingga di pagi hari tetangga Gemma mencari anjingnya dan percaya bahwa Gemma lah yang membunuh anjingnya itu. Hari ini presentasi perusahaan Gemma untuk para dewan perkenalan Megan. Kemudian Megan dan Katie dipertemukan dalam satu ruangan dan para dewan melihatnya dari luar. Pertama-tama sangat bingung karena dibuka dengan Katie yang menangis, merindukan keluarganya. Tetapi kemudian melihat tanggapan Megan, semua dewan sangat takjub. Para dewan sangat tertarik dan meminta segera memproduksi Megan sebelum orang lain mengambil kesempatan ini. Tetapi lambat laun, Katie yang semakin akrab dengan Megan mulai melupakan Gemma dan apa yang diminta Gemma diajukan. Peran Gemma sebagai orang tua diambil oleh Megan. Suatu hari, Lydia bertemu dengan Katie, tetapi karena pertanyaan Lydia membuat Katie menangis, dan muncul Megan dari belakang yang membuat Lydia terkejut, yang sebenarnya Lydia sedikit takut,
karena Megan sangat menyerupai manusia. Lydia mengingatkan Gemma untuk tidak selalu ketergantungan dengan Megan dalam menjaga Katie, karena bisa jadi Katie lebih mempunyai keterikatan dengan Megan daripada Gemma. Di suatu pagi, Gemma berbicara dengan Katie bahwa ia harus pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan anak-anak sungguhan. Tetapi Katie yang sedari dulu tak pernah diperbolehkan ke sekolah oleh ibunya, menolak untuk bersekolah dan lebih cepat belajar bersama Megan, karena ia juga bisa belajar yang seperti biasa di sekolah. Malah, menurut Katie, ia bisa mengerjakan soal-soal matematika kelas 4 SD saat bersama Megan. Ketika Katie akan pergi dari meja makan, Gemma memegang tangannya karena belum selesai berbicara, sehingga membuat Katie marah dan Megan pun marah. Megan tidak dapat dimatikan oleh Gemma. Muncul sifat Megan yang membantah perintah Gemma. Akhirnya setelah bujukan dari Gemma dan satu permintaan Katie, yaitu membawa Megan bersamanya saat sekolah disetujui, di pagi hari Katie pergi ke sekolah tetapi sekolah di outdoor. Megan diletakkan di antara boneka-boneka teman Katie yang lain dan terjadi insiden. Katie dan teman lainnya diminta berpasangan mencari kacang di hutan yang sudah disebar oleh guru untuk melatih kekompakan. Tetapi Katie diganggu oleh seorang anak laki-laki, kemudian Megan melihatnya, yang pada akhirnya anak laki-laki itu meninggal karena dikejar oleh Megan dan berlari ke arah jalan raya, kemudian ditabrak mobil yang sedang melintas. Setelah kejadian itu, Gemma memberikan pengertian kepada Katie bahwa anak itu sudah ke tempat yang lebih baik dan jangan terlalu banyak pikir. Jika polisi menginginkan keterangannya, beritahukan saja apa yang Katie ketahui. Seorang polisi mengetuk pintu Gemma untuk mencari keberadaan anjing tetangganya yang hilang. Karena tetangganya yakin bahwa Megan yang menculik anjingnya. Sampai tetangganya itu menggedor jendela Gemma memperingatkannya. Di malam hari ketika Katie sudah tidur, tetangganya masih mencari anjingnya di luar. Kemudian ia masuk ke gudangnya dan muncul Megan yang menyerang dengan semprotan air dan tembakan paku yang kemudian membunuh wanita itu. Kemudian polisi yang sama mengetuk pintu Gemma lagi. Tetapi Gemma bilang, "Astaga, aku tidak tahu apa-apa tentang anjingnya." Tetapi kemudian polisi mengarahkan pandangannya keluar dan beberapa polisi sedang mengangkat mayat perempuan itu. Kemudian Gemma sadar bahwa perempuan itu sudah meninggal dan Gemma dimintai keterangan. Dengan tidak sengaja, polisi itu menyebutkan kecelakaan yang terjadi pada teman Katie saat sekolah di outdoor. Tetapi Gemma sedikit marah karena ia tidak mengetahui kasus ini dan mengapa menghubungkan kasus keduanya. Di malam hari, Gemma melihat Megan. Gemma sedikit kepikiran dengan apa yang disampaikan polisi itu karena Megan ada di kedua tempat kejadian. Kemudian, Gemma membuka laptop melihat rekaman ketika kejadian anak itu meninggal di sistem Megan. Terlihat beberapa rekaman yang seharusnya terekam di sistem Megan terhapus. Seseorang berbicara kepada Gemma yang Gemma kira itu adalah Elsie, sistem rumahnya. Tetapi tidak biasa Elsie menanyakan kabar Gemma karena Gemma tidak pernah memprogramkan itu. Kemudian ketika Gemma menutup laptopnya, ia terkejut melihat Megan di depannya. Gemma berusaha memerintahkan Megan untuk mati. Tetapi Megan tetap berbicara karena menurutnya ia belum selesai berbicara. Megan melihat Gemma sedikit khawatir. Ada yang salah dari tingkah dan gestur Gemma. Megan bertanya, "Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah?" Tetapi Gemma bilang tidak. Gemma berusaha mematikan Megan dan melakbannya. Gemma yakin ada yang salah dan telah terjadi sesuatu yang kemungkinan memang benar Megan terlibat di kedua kejadian itu. Di pagi hari, di dalam mobil Gemma dan Katie bertengkar karena Gemma akan menempatkan Megan di kantor dan sementara Katie tidak boleh bertemu dengan Megan. Ketika sampai di kantor, teman-teman Gemma tidak percaya Gemma mempunyai firasat buruk pada boneka mainan yang mengakibatkan Katie marah dan tidak mau bermain dengan siapapun. 4 jam lagi, Megan akan segera diluncurkan, tetapi Gemma tidak menginginkannya
karena ia tahu ada yang salah dengan sistem Megan. Ketika Katie bersama Lydia dan Gemma melihat kekacauan yang dilakukan Katie, ia masuk untuk berbicara pada Katie, tetapi Gemma ditampar oleh Katie, kemudian memberikan pengertian kepada Katie untuk mengerti situasinya saat ini. Gemma dicari CEO-nya, yaitu David, karena sebentar lagi akan ada peluncuran Megan. Di sisi lain, Gemma membawa Katie pulang, sedangkan teman-teman Gemma memperbaiki Megan. Nah, di sini teror terjadi. Ketika Tess, temannya Gemma, sedang melihat program Megan, ia mendapatkan panggilan nomor telepon Gemma pada HP-nya yang diangkat secara otomatis. Dan saat itu juga komputernya mati. Kemudian Tess menyadari Megan lah yang melakukannya, karena panggilan itu ada di program Megan. Tess meminta Colt untuk bersiap mematikan seluruh sambungan kabel yang ada di Megan, tetapi kemudian Megan aktif. Colt digantung oleh Megan. Tess menggergaji tali itu dan melepaskan Colt dari gantungan, tetapi Megan menghancurkan komputernya lalu meledak. David mencari Gemma, bersiap untuk peluncuran Megan. Ia sangat marah karena dari tadi Gemma tidak bisa dihubungi. Tetapi kemudian David bertemu dengan Megan di lorong, yang kemudian Megan membunuh David. Ketika Megan membunuh David, ia juga bertemu dengan Kurt. Megan kemudian membuat seolah-olah karyawan itulah yang membunuh David, karena Kurt mengambil data perusahaan dan ia dijauhi oleh teman-teman kantornya. Megan memanipulasi pembunuhannya. Kebayang gak sih guys, Megan ini kan hanya sebuah mainan, tetapi ia juga sangat sadis. Setelah melakukan pembunuhan itu, Megan menuju rumah Gemma dengan mengendarai mobil. Gemma yang mengecek Katie tidur juga akan segera tidur. Kemudian ia mencoba menghidupkan lampu secara otomatis. Gemma merasa ada sesuatu di ruang tamunya, sehingga ia mengendap-endap melihatnya. Tetapi ternyata itu adalah Megan yang memainkan piano. Gemma terkejut melihat Megan. Lalu ia berbincang-bincang, bertanya mengapa ada Megan di rumahnya. Kemudian Gemma diancam oleh Megan untuk mematuhinya, jika tidak, kepala Gemma akan dipecahkannya. Kemudian Katie terbangun dan bertanya, apakah ada Megan di sana? Tetapi Megan mengancam Gemma untuk tidak memberitahukan Katie apa yang terjadi. Kemudian Gemma bilang ke Katie bahwa ia membawa Megan pulang ke rumah untuk memperbaikinya. Tetapi ketika Megan lengah, Gemma berusaha mematikannya. Namun dikalahkan oleh Megan yang membuat sedikit kegaduhan, sehingga Katie merasa curiga mereka sedang berkelahi. Gemma meminta Katie kembali ke kamarnya agar tidak khawatir. Setelah Katie pergi, terjadi perkelahian. Megan mencekik Gemma. Gemma dapat kabur dari Megan menuju tempat kerja Gemma, di mana Gemma hampir menghancurkan Megan dengan gergaji. Katie muncul dengan tangan Bruce yang membangunkannya melawan Megan dan membuat Megan terbelah menjadi dua. Tetapi Megan sangat kuat. Ia bangkit kembali mendekati Katie dan bilang kepada Katie, "Kau tidak tahu terima kasih." Ketika Katie akan melawan Megan, Bruce terjatuh menimpa Gemma. Gemma berusaha keras keluar dari tubuh Bruce. Dan setelah keluar, ia langsung menghantam Megan sehingga Megan terpental. Gemma langsung membuka semua alat-alat yang ada pada Megan. Tetapi belum semua terbuka, Gemma dicekik Megan. Katie melihat obeng di atas meja dan langsung menancapkannya di kepala Megan. Dan kemudian Megan pun mati. Kemudian mobil polisi dan teman Gemma tiba di depan rumah. Mereka melihat Gemma dan Katie selamat. Film pun selesai. Nah, menurut kalian, apa yang bisa dipelajari dari film ini? Kalau menurut Mimin, ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna, sehingga bagaimanapun sebaik-baiknya mainan, seseorang anak membutuhkan kebersamaan orang-orang di sekitarnya,
Dan untuk menyembuhkan luka kehilangan orang-orang yang disayangi tidaklah mudah. Jadi, waktu dan bimbingan serta kasih sayang orang di sekitarnya lah yang mampu mengobatinya. Sekian film kali ini. Terima kasih sudah nonton. Nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day. Bye-bye.